Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo Mugaru lovers, jumpa lagi sama aku Chavia dalam acara Ngobras Pagi. Nah, hari ini tuh hari yang cerah banget. Di belakang ini udah ada bapak ibu guru yang menyambut ya. Jadi di Mugaru itu spesialitasnya itu emang selalu disambut sama guru. Biasanya tuh emang ada nih kayak kebiasaan kayak gini, tapi jarang banget. Kayaknya kalau pagi-pagi gini nggak ngobrol sama Pak Nur itu kayak ada yang kurang gitu nggak sih? Jadi kita akan persilahkan Pak Nur buat menuju ke sini nih, biar kita bisa ngobrol bareng. Halo Pak Nur. Halo, gimana Cav kabarmu hari ini Cav? Alhamdulillah hari ini tuh saya kabarnya baik banget Pak. Walaupun kayak kemarin itu saya diserang sama dua virus yang berbeda ya. Sebenarnya sama virusnya yaitu influenza, nanti yang menyebabkan batuk pilek. Tapi alhamdulillah hari ini suara saya udah nggak bindeng lagi Pak, nggak serak lagi gitu. Kalau kabarnya Pak Nur gimana nih? Kabarnya Pak Nur baik-baik saja ya, alhamdulillah. Dan tadi pagi kan sudah nge-share di grup ya, grup center ya. Pak Nur sudah sarapan Cav. Pak Nur sarapan jam 5 kurang, pakai telur. Wah, ini luar biasa ya. Biasanya kan Pak Nur kan kalau sarapan itu kan pakai air putih. Nah, ini sudah pakai telur. Ini ada peningkatan sedikit ini. Oke, Cav. Nah, kita ini kan ke Mugaru ini kan dalam rangka untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu kan begitu kan. Nah, kalau menurutmu Cav, ini kita bikin tema baru aja ini ya. Temanya itu adalah pendidikan di Indonesia, gitu kan? Ya pokoknya ngasal aja ya. Nah, ini kalau menurutmu gimana? Pendidikan itu penting nggak bagi seseorang? Pendidikan itu tentu penting banget Pak. Bagi semua orang itu pasti penting, karena dia itu bisa membuat kita masuk ke pekerjaan yang bagus gitu Pak. Jadi masa ada sih kayak perusahaan atau rekrutmen yang mendaftarkan, maksudnya menjadikan seseorang karyawan kalau misalnya dia itu cuman gak sekolah gitu Pak. Jadi kan pasti banyak perusahaan itu, apalagi kayak perusahaan-perusahaan yang besar, itu pasti pengen karyawannya itu dari universitas atau tempat-tempat sekolah yang bagus gitu Pak. Jadi biasanya itu ada beberapa perusahaan yang nomor satukan karyawan yang mendaftar itu dari universitas yang gede-gede kayak misalnya UI, UGM, ITB gitu Pak. Jadi tentu saja pendidikan itu pasti penting banget buat masa depan kita selanjutnya, buat bekerja terus pokoknya, dan pendidikan itu juga penting nanti kalau misalnya kita jadi orang tua Pak. Apalagi kan banyak nih sekarang itu banyak banget remaja-remaja yang masuk ke pergaulan bebas itu karena salah satu faktornya itu orang tuanya itu tidak terdidik begitu Pak. Oke, iya mungkin ini ya Cav ya, ada juga yang sebagian orang itu yang sukses itu bukan karena tingkat pendidikannya, ada juga kan ya. Memang pendidikan itu sangat penting, Pak Nur setuju sekali sama kamu. Tapi ada juga orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah tapi mereka bisa sukses. Nah, kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka itu walaupun tidak sekolah sampai tinggi, mereka itu belajar, Cap.
Jadi kuncinya itu bukan di pendidikannya yang tinggi, tapi belajarnya itu. Ada loh orang itu yang pendidikannya tinggi tapi nggak belajar, ya cuma ke kampus gitu kan, ke kampus nongki gitu kan ya. Jangan sampai kamu terjadi seperti itu ya. Iya, ke kampus nggak ada dosennya terus ngopi, terus sampai di rumah nggak dapat apa-apa, balik ke rumah itu nggak dapat apa-apa, ada juga. Nah, kemudian Zaf, apa yang menurutmu ya, bagaimana menurutmu pendidikan di Indonesia ini? Menurut saya pendidikan di Indonesia itu sebenarnya bagus, cuman banyak banget yang kurang Pak. Salah satunya itu misalnya kemarin itu pernah dibahas Pak Nur, tingkat sekolah yang jenjang lebih tinggi itu lebih sedikit daripada jenjang yang lebih rendah. Contohnya kayak waktu itu katanya Pak Nur di Waru itu ada 4 SMP negeri, tapi ternyata itu cuma ada 1 SMA. Nah itu kan pasti banyak, antara lainnya itu nanti murid-muridnya tuh kalau nggak pindah ke daerah yang lebih luar, yang dimana nanti pasti membutuhkan lebih banyak uang biar bisa masuk ke sana, atau enggak masuk ke sekolah swasta yang biasanya emang harga SPP atau harga uang gedungnya itu lebih tinggi, atau enggak mereka putus sekolah gitu Pak. Jadi fasilitas pendidikan di Indonesia itu masih kurang banget menurut saya Pak, begitu. Oke, jadi jumlah kelas ya, jumlah sekolah lanjutan itu lebih sedikit daripada sekolah yang tingkat bawahnya kan begitu kan. SMP ada 4 di Waru ini. Nah, di SMA-nya cuma 1. Ini kalau menurutmu ini sangat gimana ya? Sangat ironis gitu ya. Kenapa kok sampai seperti itu gitu loh? Padahal kan sudah puluhan tahun kok nggak ada solusinya kan begitu ya Jab ya. Nah, itu salah satu menurutmu ya pendidikan di Indonesia seperti itu kekurangannya. Terus Jab, menurutmu pendidikan di Indonesia itu kurang apa lagi Jab? Tadi itu saya kepikiran gini Pak, saya tuh tadi pagi banget waktu di rumah itu ibu saya tuh bilang kayak gini. Jadi di antara seluruh anak Indonesia yang bisa membaca, 5%-nya itu yang bisa memahami konteks dari bacaan tersebut Pak. Jadi yang lainnya yang 95% itu bisa baca, cuman mereka itu nggak bisa paham artinya apa. Nah itu menurut saya tuh kurang banget Pak, dan harusnya itu sudah dipelajari waktu dasarnya, waktu sekolah dasar. Menurut saya bimbingan dari gurunya itu juga diperlukan, dan hal itu tersebut salah satu kekurangan di fasilitas pendidikan di Indonesia Pak, begitu. Oke, berarti ada orang-orang itu yang membaca tetapi ini Jaf, nggak paham apa yang dia baca begitu kan, kecuali membaca WA. Kalau membaca WA itu kan disingkat-singkat ya, KMDMN, kamu di mana bisa. Ini membaca buku nggak paham gitu loh ya, dibolak-balik ini nggak paham apa sih maksudnya. Berarti Jaf, program pemerintah ini juga tepat karena apa? Program pemerintah ini kan menggalakkan untuk literasi gitu kan, membaca untuk memahami kemudian untuk diceritakan kembali. Ini sangat luar biasa ini. Tetapi kayaknya selera membaca orang Indonesia ini, apalagi pelajar ya, SD, SMP, SMA, ini kayaknya rendah gitu loh Jaf. Nah ini menurutmu faktor apa yang membuat mereka itu minat membacanya itu rendah Jaf? Saya tuh sebenarnya rada stuck di sini Pak. Kenapa sih minat pembaca di Indonesia itu rendah? Tapi saya tuh barusan ini kepikiran, banyak buku-buku yang dijual di Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu penting menurut saya gitu ya Pak. Kayak misalnya, atau enggak artikel nih Pak, artikel-artikel itu biasanya banyak yang nyebar banget banyak hoax gitu. Terus biasanya orang-orang di Indonesia tuh bacanya cuma judul doang. Jadi dengan cuman mereka baca judul itu mereka bisa kayak menyuarakan pendapat yang menyimpulkan pendapat yang nggak benar sebenarnya Pak, gitu. Jadi saya tuh kaget kadang-kadang misalnya di mana gitu mereka ada yang ngeposting tentang apa sih namanya? Oh gini. Dulu tuh saya pernah lewat di TikTok itu tentang minat membaca Indonesia itu yang jumlahnya itu rendah gitu nggak? Atau yang lebih itu, yang lebih saya ingat lagi itu dulu pernah ada postingan tentang tingkat keamanan di suatu negara.
tentang perempuan, dan mereka itu kayak di komen-komen itu masih bingung, loh ini jadi Indonesia itu ada di tingkat keberapa sebenarnya, padahal di captionnya itu udah ada kejelasan kalau misalnya nanti yang angkanya paling tinggi atau paling kecil itu berarti tingkat keamanannya lebih besar gitu Pak. Saya tuh jadi kak, ini orang-orang pada kenapa sih, kan di captionnya udah dijelasin gitu Pak. Oke, jadi orang Indonesia ini kan memang aneh ya, Cak ya. Mungkin termasuk kita juga ya, Bapak. Nah, jadi orang Indonesia ini tingkat imajinasinya, tingkat apa namanya itu, dramatisasinya itu tinggi, gitu kan. Baru baca judulnya sudah tidak perlu baca isinya, gitu kan. Padahal judul itu kadang-kadang tidak mewakili isinya kan, begitu kan. Misalnya ada pembunuhan di mana gitu kan, wes nggak usah didelok. Terus kemudian dia pergi ke warkop, kemudian dia cerita, kok iso loh, maca judulnya dok, kemudian dia itu menyimpulkan sendiri. Biasanya kan seperti itu kan. Nah, jadi judulnya itu sudah seakan-akan sudah membaca semuanya. Dan gini Cap, fenomena di Indonesia yang namanya toko buku sama warkop Cap, ya, toko buku sama warkop itu lebih diminati warkop, gitu kan. Nah, ini kalau menurutmu gimana? Oh waduh, menurut saya ini gimana ya, saya tidak bisa membatasi orang untuk datang ke warkop karena ya emang biasanya tempatnya buat sharing gitu-gitu, buat bersosialisasi. Tapi kalau misalnya minat buat datang ke toko buku buat membaca gitu menurun gitu ya, saya juga kaget sih Pak. Soalnya saya itu kalau misalnya saya tuh pribadi gimana, kalau misalnya hari libur gitu males banget bersosialisasi sama orang. Jadi ya kadang kalau bersosialisasi itu ya sama cuman saudara, sama orang tua, sama adik, atau sama biasanya itu mentok-mentok itu di online gitu, chattingan sama teman sekolah gitu. Jadi saya sebagai orang yang jarang banget datang kayak ke tempat warkop, dan pengennya saya tuh kan emang kayak ke toko buku yang vibes-nya gitu adem, terus dikit orang gitu. Saya kaget sih Pak, soalnya kalau di toko buku kan apa ya, vibes-nya itu beneran kayak tenang banget, dan di bacaan di sana itu banyak banget Pak. Saya tuh pengen sebenarnya kalau misalnya di suatu daerah gitu, kayak di sekitaran kota atau misalnya desa itu ada satu perpustakaan Pak. Jadi biar kita itu bisa ke sana terus waktu liburan itu baca, gak di rumah aja. Soalnya saya tuh kadang kalau misalnya baca lewat internet itu kayak feels-nya kurang dapet gitu Pak. Oke, jadi ini masukan untuk pemerintah juga ya ini ya. Jadi setiap daerah atau setiap desa itu dirikanlah satu perpustakaan. Bagaimana masyarakat bisa membaca, yang dibaca aja nggak ada. Ya, paling banter membaca chat WA begitu. Iya, kalau misalnya Jaf, kalau misalnya kamu jadi Menteri Pendidikan ini ya, nah apa yang akan kamu lakukan supaya masyarakat Indonesia ini gemar membaca, tahu apa yang dia baca? Ya, misalnya kamu jadi Menteri Pendidikan, apa yang akan kamu perbuat? Aduh, saya nggak kepikiran nih ya. Kira-kira apa ya? Mendirikan ini perpus tiap. Oh iya bener banget, tadi yang kayak saya bilang, saya tuh pengen mendirikan perpus di setiap desa karena saya itu minat membacanya sangat tinggi. Kemudian yang kedua itu saya pengennya ada buku yang menjelaskan tentang sejarah tapi dengan bahasa-bahasa yang komunikatif yang biasanya digunakan orang sehari-hari Pak. Soalnya saya tuh pernah baca beberapa buku itu ceritanya itu tentang sejarah, pokoknya siapa ya namanya, yang itu loh Pak, buku yang membangkitkan semangat perjuangan Indonesia buat melawan Belanda. Itu saya tuh kayak waktu pertama kali baca tuh beneran, buku ini sini tentang apa sih, kok aku gak paham. Jadi saya tuh kayak apa ya, beneran gak paham apa yang saya baca, dan akhirnya saya nanya-nanya ke orang yang punya bukunya karena waktu itu saya minjem, tapi ternyata orangnya juga gak paham. Jadi saya tuh pengen dipublikasikan buku yang kalimatnya itu biasanya bisa dipahami sama anak-anak seumuran saya. Tapi kalau misalnya buku yang kayak yang waktu saya baca gitu juga nggak apa-apa sebenarnya ada. Tapi saya tuh pengen nanti ada buku-buku yang menjelaskan tentang sejarah-sejarah, pokoknya tentang hal-hal yang complicated, tapi pakai bahasa yang komunikatif biar anak-anak itu bisa ngerti juga ini maksudnya apa, gitu Pak.
Oke, luar biasa. Kalau itu keahliannya Pak Nur, Caf, ya. Jadi bahasa-bahasa yang alot, bahasa-bahasa yang sulit dicerna itu dirubah sama Pak Nur menjadi bahasa-bahasa yang ringan gitu loh, ringan, mudah dipahami. Misalnya kamu belajar presenter misalnya ya. Itu sebenarnya buku-buku public speaking itu biasanya banyak yang sulit dipahami, tapi karena keahliannya Pak Nur, keahliannya Pak Nur ini menyederhanakan kata-kata yang sulit gitu. Jadi begini, kata dosennya Pak Nur dulu tuh begini, Caf, orang itu kalau pinter itu bisa menyederhanakan bahasa yang sulit gitu kan. Tapi kalau orang yang tidak begitu pinter itu biasanya biar kelihatan pinter tuh bahasanya itu dibulet-bulet no, biar supaya bahasa serapan-serapan, edukasi. Ya sebenarnya biasa aja sebenarnya. Kalau yang mendengarkan itu orang-orang yang terdidik ya biasa aja. Cuma kan merasa saya ini lebih intelek kan begitu kan. Enggak juga sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu tergantung mereka arah penjualan bukunya tuh kemana juga sih Pak. Soalnya kalau misalnya biasanya ada orang yang jual buku itu kan menggunakan kata-kata filsafat. Itu berarti kan emang bukunya itu ditunjukkan kepada orang-orang yang berintelek tinggi atau mahasiswa atau biasanya dosen gitu kan Pak. Tapi kalau misalnya bukunya itu diperuntukkan buat kayak siswa, terus orang-orang yang kurang atau berinteleknya itu lumayan rendah gitu, mereka menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat filsafat atau yang complicated begitu, itu tuh rasanya kayak show off, kayak sombong, kayak aku bisa nih masa kalian nggak bisa gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu itu pasti salah artian gitu Pak. Jadi emang sebenarnya itu dipengaruhi oleh ini sebenarnya ditunjukkan ke siapa gitu Pak. Oke. Jadi harus melihat juga ya Caf ya, harus melihat juga kalau mau menerbitkan buku ini pangsa pasarnya itu siapa gitu kan. Apakah masyarakat umum, ataukah ini untuk anak-anak SMP, SMA, atau bahkan orang-orang dewasa atau orang-orang intelek. Ini kan juga harus tahu juga kan begitu. Tapi yang paling sederhana Caf, yang paling enak itu bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Cari aja bahasa yang paling rendah gitu kan, semuanya orang bisa membaca, bisa memahami. Caf, ini kalau kamu ini di rumah Caf ya, ini kan tentunya kan kamu sering ngobrol sama ayahmu. Kamu papa atau ayah manggilnya? Ayah. Sama bunda? Iya. Biasanya kalau di rumah manggilnya ibu. Oh, ibu, ayah, ibu gitu kan. Kamu itu sebenarnya ngobrolin apa sih Caf? Tadi kan kamu kata ibu begini-begini, berarti ibumu itu juga sering membaca juga. Iya, jadi sejak kapan ya waktu itu? Mungkin sejak saya itu semester 2 kelas 7 ya Pak. Pokoknya waktu saya buka YouTube isinya itu podcast semua Pak. Podcast orang-orang terkenal kayak misalnya, atau enggak biasanya kayak nonton Tonight Show gitu-gitu Pak. Jadi orang tua saya tuh jarang banget nonton sinetron. Oh, kalau sinetron itu mungkin K-drama ya, ibuku tuh masih suka nonton drama-drama Korea gitu, karena emang aktingnya tuh biasanya bagus Pak. Tapi pasti kebanyakan kalau misalnya buka ke YouTube, apalagi HP-nya ayahku itu isinya tuh podcast semua, kayak gak ada yang lain. Atau nggak biasanya tuh tontonannya adekku gitu Pak. Jadi isinya ya podcast terus. Kalau misalnya pembicaraan saya tentang sama orang tua saya tuh hal random banget Pak. Saya tuh kadang-kadang pernah nanya, ayam atau telur duluan Bu? Gitu. Jadi random banget. Terus saya juga pernah curhat itu tentang masalah nilai saya, terus tentang apa sih bedanya orang pinter sama orang bijak atau orang yang teliti gitu. Saya pembicaraannya itu random banget Pak. Nggak tentang sekolah doang. Malah saya itu jarang banget bahas tentang kelakuan saya di sekolah, itu jarang Pak. Biasanya itu tentang kehidupan yang akan datang selanjutnya. Begitu Pak. Oke, jadi memang kamu ini di rumah sering ngobrol yang bahas yang seumuran kamu itu kayak malas membahasnya begitu kan? Misalnya tentang pendidikan di Indonesia seperti apa itu kan seusiamu ini kayaknya buat apa sih kayak gitu kan ya. Tapi kamu ngobrolin juga. Nah itu yang membuat kita itu dewasa Caf. Iya. Jadi gini, dewasa itu pilihan, tua itu takdir gitu kan. Banyak orang yang tua tapi enggak dewasa gitu kan. Dewasa itu dipengaruhi dengan apa yang dia baca, dipengaruhi oleh pergaulannya,
dan dipengaruhi oleh apa namanya aktivitasnya. Jadi seperti itu. Walaupun sudah tua, sudah umur 70 tahun, jarang baca misalnya, ya nggak dewasa, tua dia, gitu kan? Nah, kemudian harapanmu ke depan ini, Caf, pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Saya pengennya pendidikan di Indonesia tuh lebih inovatif, Pak. Misalnya tentang suatu materi itu saya tuh biasanya kayak Pak itu suka banget nonton tentang animasi pembelajaran gitu, Pak. Jadi pengen itu kalau cara ngajarnya, kurikulumnya itu lebih bisa dikomunikasikan dengan anak-anak seumurannya. Jadi kayak misalnya nanti itu ada tentang suatu pembelajaran mungkin tentang matematika. Nah itu nanti kayak dibuat animasi terus pakai apa ya namanya? Pokoknya pakai bahasa yang komunikatif juga. Dan nanti biar anaknya tuh lebih mengerti. Dan hal ini tuh juga menyebabkan para artis-artis di Indonesia tuh lebih dihormati gitu loh, Pak. Soalnya itu banyak di sini, apalagi di Indonesia terutamanya itu banyak seniman-seniman itu kayak yang dianggap rendah, kayak banyak juga orang tua yang gini, Pak. Misalnya ada anak yang dia itu punya bakat di bidang seni, tapi kalau di bidang misalnya di intelektualnya kayak matematika, IPS, IPA, mereka itu nggak seberapa, tapi seninya mereka, otak buat kreativitasnya mereka itu tinggi banget, Pak. Tapi mereka tuh tetap aja nggak dihargai. Dengan kayak membuat animasi kayak begini tuh membuat mereka tuh lebih dihargai menurut saya, Pak. Dan jadi kayak harga diri mereka jadi lebih tinggi dan lebih diterima di masyarakat, begitu, Pak. Oke, jadi ini menurutmu ya sementara ini ya, dan Pak Nur setuju, menurutmu pemerintah kurang inovatif dalam pendidikan gitu kan, gonta-ganti kurikulum. Saya tuh apa ya? Saya tuh rada bingung sama kurikulum Merdeka sebenarnya. Soalnya apa namanya dengan kurikulum ini tuh kan katanya itu bukan katanya, menurut saya sendiri tuh banyak materi pelajaran karena kurikulum yang ini tuh dilewatin. Misalnya karena ngejar P5 gitu. Nanti itu banyak biaya yang dikeluarin. Terus misalnya waktu belajarnya jadi lebih singkat gitu. Jadi dulu tuh pokoknya waktu saya kelas 7 itu karena materi ini itu banyak banget pokoknya mapel pelajaran bab-bab itu yang ditinggalin gitu, Pak. Jadi saya kayak rasanya itu ya kenapa sih ditinggalin padahal kayaknya seru gitu, Pak. Oke, jadi ini kan kita ini kan warga terpelajar itu ya, kan boleh usul, boleh beropini, kan begitu kan? Ya memang kita ini sebagai warga negara memang harus begitu, Cap. Ini namanya berpikir kritis, ya. Kritis itu bukan kritis sakit itu. Kritis orang sakit itu nih, kritis dalam berpikir gitu kan. Nah supaya apa, supaya yang mendengarkan podcast kita ini juga tergugah kalau pendidikan itu ya harus inovatif, jangan monoton gitu loh. Perbanyaklah video-video pembelajaran yang kreatif ya, seperti misalnya tadi itu tentang animasi pembelajaran matematika itu menjadi momok bagi sebagian orang, tetapi dikemas sedemikian rupa sehingga ini menjadi hal-hal yang apa namanya, hal yang ngangenin gitu loh. Iya, Kangen karo matematika itu. Nah kalau pemerintah sudah bisa seperti itu, artinya pemerintah ini berhasil, menteri pendidikannya berhasil, Cap. Iya, masa nungguin Pak Nur dulu jadi menteri pendidikan, Cap. Iya, oke, Cap. Obrolan kita ini seru banget ya. Nah besok pagi ini Pak Nur aja ini sekalian, nanti Pak Nur nggak usah ngechat kamu ya. Besok pagi kita akan podcast lagi. Kita ini bahas tentang hal-hal yang alot-alot ya, yang seumuran kamu tidak pernah membayangkan, kita bahas di sini ya, Cap ya. Besok tentang pergaulan remaja. Wes. Oke, Muga Lovers, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pagi hari ini ya, dalam acara menyambut pagi atau ngobras pagi bersama Pak Nur dan Cavia ya. Jangan lupa pantengin terus Mugaru TV. Jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment. Akhirnya saya Pak Nur dan Saya Cavia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.